salam sehat buat sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rosa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Nah, pasti pada penasaran kan siapa sih expert kita hari ini dan apa tema Kepo kali ini? Baiklah, sebelum kita mulai, tolong klik dulu like jempol di bawah ini dan juga subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Kita langsung perkenalkan, kita punya dokter narasumber hari ini, Dr. Penny Hedi, MKM Gizi Vinem, Master Public Health of Nutrition, Fellow Nutrition and Environmental Medicine, and Certified Nutrition Medicine. Halo Dokter Penny. Halo Dokter Rosa, apa kabar? Baik dok. Dokter di sana gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, sehat, mesti sehat, sama semangat ya. Betul sekali dok. Oke, kita perkenalan sedikit ya dok ya. Dokter Penny merupakan dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran Yarsi. Kemudian beliau melanjutkan S2 Gizi Kesehatan Masyarakat di FKM Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau berpraktek di Jakarta Asa Asi Klinik JAAC Hotel Grandika Lantai Mezanin Kebayoran Baru. Dan juga beliau praktek pribadi di Plaza 5 Pondok Indah C20. Baik dok, sebelum ini kita langsung bisa mulai nih dok ya, tentang terapi nutrisi bagi penderita kanker ya dok ya. Kalau menurut dokter Penny, apa saja sih dok makanan yang harus dipantang ini buat penderita kanker khususnya dok? Oke, jadi sebelum kita sampai ke pantangannya yang mesti dipahami, kenapa sih mereka yang cancer itu harus juga tercukupi nutrisinya. Yang dimaksud dengan tercukupi nutrisi sebenarnya adalah kelengkapan zat gizi, terutama protein ya, yang harus dikonsumsi oleh mereka yang menderita kanker. Nah, makanan-makanan yang harus dikonsumsi kebanyakan memang makanan yang tidak biasa ya, maksudnya tidak biasa yang sebenarnya sebelumnya mungkin biasa dikonsumsi, tapi sekarang karena sudah ada kankernya, mau tidak mau dia harus dihindari. Contoh yang paling mudah saja, kanker harus menghindari yang pertama adalah gula, kemudian gluten atau tepung-tepungan, dan kemudian beberapa orang harus menghindari dairy atau produk-produk susu, di mana kesemua makanan itu berdasarkan penelitian dianggap menjadi inducer atau pencetus untuk kanker berkembang terus-menerus atau bertambah besar atau melebar atau meluas. Begitu dok. Baik dok, kalau begitu yang dianjurkan itu makanannya apa dok? Kalau yang tadi kan ini pantang nih dok, bagaimana dengan yang dianjurkan? Ya. Yang dianjurkan sebenarnya harus punya tujuan untuk satu, memperbaiki, saya lebih berkonsentrasi pada memperbaiki sel-sel yang rusak dikarenakan oleh kanker sendiri, atau mungkin yang kedua, biasanya penderita kanker sudah mengalami terapi, misalkan pakai kemoterapi atau radioterapi. Nah, sel-selnya tuh banyak yang rusak, sehingga dia harus dibantu untuk beregenerasi, di mana yang dibutuhkan adalah bahan makanan yang tinggi protein. Kalau tinggi protein itu tidak melulu dia protein hewani, tapi dia juga harus arahnya protein nabati. Biasanya itu terdapat di legumes, atau maksudnya kacang-kacangan atau sprout atau semacam grain atau gandum. Nah, seperti itu, dia kaya proteinnya. Nah, didapatnya dari situ. Yang pertama itu. Yang kedua, dia harus kaya sumber vitamin dan mineral, yang mana itu semua didapatnya dari buah ataupun sayur-sayuran. Nah, dua jenis makanan utama inilah yang harus banyak dikonsumsi oleh para penderita kanker, baik yang sedang menjalani terapi kemoterapi atau yang belum menjalani kemoterapi tersebut. Nah, berikutnya nih dok, kalau dari dokter Penny nih selaku praktisi functional medicine ya dok ya,
Itu bagaimana terapi yang dianjurkan untuk penderita kanker, Dok? Begini, terapi kanker satu yang saya pahami adalah dia tidak bisa hanya satu peluru, maksudnya tuh hanya satu jenis terapi saja. Kenapa begitu? Karena begini, sifat kanker ini macam-macam. Dia mudah berproliferasi, dia mudah membuat pembuluh darah baru, dia jaringan-jaringannya baru, lalu dia juga bisa mengambil lah semua makanannya itu dari induknya, sehingga terapi kita tidak melulu cuma satu bentuk terapi. Yang saya pahami atau yang saya yakini adalah selain terapi konvensional atau yang sering didapat seperti kemoterapi dan obat-obatan kemo lainnya, yang kedua adalah ya terapi nutrisi, jadi dari makanan. Kalau tadi disebutkan terapi nutrisi hanya dipikir hanya untuk menunjang sel-sel yang rusak, padahal sebenarnya dari berbagai macam bahan makanan itu tadi, banyak sekali zat-zat nutraceutical yang bisa berfungsi sebagai obat atau terapi terhadap kankernya. Contoh saja yang paling simpel, kurkuminoid, atau kalau di kita itu kunyit gitu ya. Kadang kunyit itu dipahaminya cuma, oh nanti kalau gitu saya minum suplemen kunyit. Padahal di dalam makanan, kalau kita mengolah makanan, let's say makanan tradisional kita, soto misalnya. Soto itu pasti pakai kunyit. Di dalam soto, waktu pakai kunyit, dia ditumis pakai minyak. Ada tambahan ladanya, di mana pengolahan menumis dengan pemanasan atau penambahan lada itu bersinergi untuk dia bisa menghasilkan kondisi terapi yang optimal si kunyitnya ini tadi. Nah, yang seperti itulah yang harus sering diinfo atau di-share untuk para penderita kanker, bahwa banyak sekali bahan-bahan makanan yang berfungsi untuk terapi kankernya itu sendiri. Gitu, dokter. Baik, Dok. Terakhir nih, Dok, buat sobat sehat yang keluarganya ada menderita kanker. Apa sih tipsnya buat sobat sehat yang keluarganya menderita kanker tersebut, Dok? Oke, jadi gini. Satu, para penderita kanker seringnya lost appetite. Appetite-nya sangat rendah. Itu ada dua sebabnya. Entah karena HB-nya turun atau karena anemia itu sendiri. Anemia bisa dapatnya dari macam-macam, dari kankernya sendiri atau dari efek samping terapi bisa jadi. Lalu bisa jadi memang fungsi mengunyah, fungsi menelannya sudah terganggu. Yang diharapkan dari keluarga atau mereka para caregiver yang membantu penderita kanker ini, pintar-pintarlah memodifikasi atau memikirkan bahan makanan yang menarik. Menarik itu kalau untuk penderita kanker bukannya bentuk yang menarik, tetapi yang bisa dikonsumsi. Ya, bisa masuk ke saluran cernanya. Contoh saja yang simpel dan itu jadi bagian terapi, kaldu. Jadi sering-seringlah memberi penderita kanker ini kaldu. Kaldu itu dari bone broth ya, diolah dari entah tulang-tulang, bisa ayam kampung atau sapi tulangnya. Lalu mungkin saja agak aneh kalau misalkan padahal umurnya masih muda, tapi kok nggak bisa nelen ya, mau tidak mau ya dicincang, mau nggak mau dibuat halus supaya si pasiennya ini ya tinggal nelen gitu. Jadi itu bukan hal-hal yang aneh atau bukan hal-hal yang mengejutkan kok dia begitu, tidak. Memang tujuan kita adalah supaya apa? Asupan nutrisi dari makanan terpenuhi semua. Entah lewat caranya disedot kayak jus kali, entah walaupun itu mungkin makanan tapi dia disedot untuk memudahkan si penderitanya ini menyerap bisa nelen, bisa masuk ke saluran cernanya. Gitu, Dokter Rosa. Terima kasih nih, Dok, buat masukan informasinya, sangat berguna sekali buat yang penderita kanker maupun keluarganya ya, Dok ya. Berikutnya ini dokter, saya dengar kabarnya nih tanggal 22 ada acara nih, Dok. Boleh tolong di-share nih, Dok. Ada acara apa ini, Dokter Penny, di tanggal 22? Nah, berbasis pada cerita-cerita tadi bahwa penderita kanker itu juga harus ditunjang nutrisinya untuk bagian dari penyembuhan mereka. Saya membuat semacam workshop dan ini sudah saya lakukan tahun lalu tiap bulan, 1 bulan sekali. Nah, tahun ini alhamdulillah bisa mulai lagi. Dan tanggal 22 ini adalah di tahun 2021
2020 ini yang pertama kita adakan tahun ini untuk belajar lebih detail lagi bahan makanan apa. Jadi bukan cuma bahan makanan, oh ini untuk ini, tidak. Saya akan berbagi cerita bahwa makanan ini fungsinya untuk menghambat kanker di sebelah mananya. Misalkan dia makanan ini tidak untuk menghambat pembentukan jaringan baru. Bahan makanan di bawah ini atau mungkin ada bantuan suplemen apa yang harus dikonsumsi, misalkan sampai dosisnya ya, sampai banyaknya, sampai berapa besar harus dikonsumsi. Misalnya untuk meningkatkan imunitas si pasien kanker, atau mungkin untuk kestabilan gennya, nah dia harus mengkonsumsi apa. Nah, di workshop ini saya akan detailkan seperti itu. Setiap bahan-bahan makanan yang punya potensi untuk terapi. Gitu, Baik, Dok. saya Dok. Oke, nih ada di sini bisa didaftarkan segera di nomor 081807878180 dan 08510000 yang 4 kali 1610. Ini tanggal 22 Agustus tahun 2020. Ada 2 sesi ini acaranya. Menarik sekali ya buat yang sobat sehat yang mungkin saat ini menderita kanker, ataupun mungkin buat keluarga sobat sehat yang ada menderita kanker. Ini sangat bagus sekali untuk didengarkan acara, untuk ikut dalam acara yang diselenggarakan oleh Dr. Penny. Baik, terima kasih untuk Dr. Penny sekali lagi, dan untuk tim Pro Sehat buat acara Kepo hari ini. Bantu juga kami untuk like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat dan juga follow IG-nya Pro Sehat. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.